Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan harapan kita, aktivitas kita mulai dari tadi pagi sampai pada malam hari ini mendapatkan nilai lebih dari hari yang sebelumnya. Kita tahu bahwa seseorang yang harinya sama, hari kemarin dengan hari ininya sama, itulah orang-orang yang merugi. Seseorang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang tertipu. Dan seseorang yang hari ininya jauh lebih baik pada hari kemarin, mereka lah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung tersebut, karena kita mulai dari pagi, kemudian siang, kemudian malam hari, aktivitas kita tentu sudah kita rencanakan memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Kita tahu teman-teman sekalian, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak pasti. Oleh karena itu kita perlu perencanaan yang matang. Teman-teman sekalian, karena kita tahu bahwa hari besok adalah hari yang tidak pasti, mulai hari ini mari kita sama-sama lakukan perencanaan yang matang atas apa yang akan kita kerjakan untuk esok, lusa, dan minggu depan, tahun depan, dan tahun berikutnya. Teman-teman sekalian, pada malam ini saya sedikit ingin berbagi tentang kenapa petani kita cenderung tidak tertarik dengan pertanian organik. Bukan tidak tertarik sepenuhnya, tapi agak enggan untuk bercocok tanam atau berbudidaya secara organik. Prinsipnya begini, pertanian organik itu pertanian yang sangat menguntungkan. Pertanian organik itu pertanian yang ingin menjaga kelestarian lingkungan. Pertanian organik itu adalah pertanian yang ingin membudidayakan tanaman secara sehat. Pertanian organik itu adalah pertanian yang menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sehat juga. Nah, karena begitu banyaknya keuntungan yang didapatkan dalam pertanian organik, pasti ada titik lemah atau titik kritis yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Dan ini kemudian menjadi satu alasan kenapa petani kita agak enggan untuk bercocok tanam atau berbudidaya secara organik. Pertama begini, untuk mendapatkan pupuk, petani harus mendapatkan atau bekerja keras untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik. Misalnya untuk mendapatkan N, ya, petani harus mencarinya dari serasa-serasa daun-daunan. Kemudian untuk mendapatkan unsur P misalnya, petani harus mendapatkan bahan-bahan dari limbah-limbah seperti pakan ikan-ikan dan protein-protein lainnya. Kemudian ketika untuk mendapatkan unsur kalium misalnya, petani harus berupaya untuk mengolah bahan-bahan seperti sabut kelapa yang itu dibutuhkan untuk menambah unsur K. Nah, proses untuk mendapatkan bahan-bahan itu kan butuh waktu. Berbeda dengan pupuk kimia sintetik, petani tinggal pergi ke toko, kemudian membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, NPK, TSP, kemudian mikro unsur-unsur mikro lainnya juga dibutuhkan oleh petani. Mereka tinggal beli, tidak bersusah payah. Ini poin pertama. Kenapa petani kita agak enggan untuk berbudidaya secara organik? Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan pestisida nabati misalnya, petani harus bekerja terlebih dahulu mencari bahan-bahan juga, unsur-unsur yang diperlukan untuk pengendalian hama seperti insektisida nabati. Kemudian unsur-unsur yang diperlukan untuk mengendalikan jamur, fungisida nabati. Unsur-unsur untuk mengendalikan bakterisida nabati. Unsur-unsur untuk mengendalikan gulma, herbisida nabati. Butuh waktu, butuh proses, dan sehingga menyebabkan petani kita itu agak enggan untuk berbudidaya secara organik karena terlihat kurang praktis. Oleh karena dia kurang praktis, sehingga menyebabkan petani lebih cenderung untuk sesuatu yang sifatnya instan atau sifatnya konvensional. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, pertanian organik ini butuh waktu yang jangka panjang. Jadi tidak bisa misalnya setahun 2 tahun tanah yang kita olah, kemudian tanaman yang kita budidayakan akan menghasilkan produksi yang maksimal. Walaupun mungkin ada 1-2 kasus yang
petani kita di lapangan yang coba untuk berbudidaya secara organik, tiba-tiba hasilnya juga maksimal. Tapi secara umum, teman-teman sekalian, hasil yang diperoleh dari budidaya pertanian organik ini butuh waktu paling tidak 3-5 tahun sehingga hasilnya betul-betul maksimal. Artinya begini, dalam 1 hektar padi misalnya, biasanya kalau dalam pertanian konvensional itu kan 6-7 ton per hektar. Nah, ketika beralih kepada pertanian organik, petani kita tidak mendapatkan 6-7 ton per hektar. Mereka mungkin rata-rata mendapatkan 3-4 ton per hektar. Tapi, ya, ada tapinya. Untuk jangka waktu 4-5 tahun, 3-5 tahun, yakinilah bahwa petani kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan petani konvensional, bahkan akan jauh lebih maksimal dari itu. Produktivitasnya dan produksinya jauh lebih tinggi dari itu. Ada banyak pengalaman petani kita yang mengatakan bahwa ketika tanaman mereka dibudidayakan secara organik, produksinya jauh lebih meningkat dibandingkan dengan petani-petani konvensional. Dan kelebihannya tentu sangat banyak sekali. Ya, pupuk tidak lagi, penggunaan pupuk kimia sudah jelas tidak ada. Kemudian untuk memproduksi suatu areal tanaman itu tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk organik, karena di dalam tanah itu sudah banyak bakteri-bakteri, mikroorganisme yang bermanfaat, yang itu berfungsi untuk mempercepat proses produksi, mulai dari fase vegetatif, kemudian pada fase generatif, mikroba atau mikroorganisme yang ada di tanah yang sebelumnya sudah dibudidayakan secara organik itu akan tetap ada dan akan tetap ada, akan terus bertambah, populasinya akan terus bertambah. Dan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, kelestarian lingkungan, kemudian para kelestarian ekosistem. Nah, teman-teman sekalian, 3 hal inilah yang perlu menjadi pikiran kita bersama, menjadi bahan pikiran kita bersama. Apa yang harus kita lakukan agar ketersediaan pupuk organik, kemudian ketersediaan pestisida nabati, bakterisida nabati, fungisida nabati, herbisida nabati, kemudian bagaimana kemudian proses percepatan produksi bisa berjalan lebih cepat, membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Ini yang menjadi PR kita bersama, teman-teman sekalian. Nah, di beberapa grup, baik itu di grup-grup media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter, WhatsApp, sudah banyak teman-teman kita yang sudah berhasil. Cuman yang menjadi kelemahan kita adalah keberhasilan daripada petani-petani kita, petani-petani organik kita di lapangan itu belum semuanya didokumentasikan secara utuh. Misalnya mulai dari proses pengolahan lahan, apa-apa yang dibutuhkan untuk agar pertanian itu bisa menjadi pertanian organik. Kemudian pada saat persiapan benih atau bibit, seed treatment apa yang dilakukan, bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk melakukan seed treatment agar benih atau bibit yang akan kita tanam itu tidak diserang oleh jamur atau bakteri. Kemudian untuk proses pertumbuhannya sendiri, ZPT apa, bahan-bahan apa, kemudian berapa waktu diperlukan sehingga pertumbuhan pada fase vegetatif itu bisa maksimal. Pada saat proses pembungaan, kemudian pengisian bulir, itu kira-kira bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan agar tanaman itu bisa produksi yang maksimal. Nah, ini yang masih belum tertata dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya channel seperti ini akan terus mendorong petani kita ke depan agar terus berbudidaya secara organik, jangan patah arang, jangan patah semangat, karena yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini suatu saat akan bermanfaat bagi bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, teman-teman sekalian, jadi 3 PR ini yang harus kita pecahkan bersama-sama, mendapatkan pupuk agar pupuk itu tetap tersedia ketika kita akan berbudidaya, pupuknya sudah tersedia tanpa harus terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencari bahan dan seterusnya. Kemudian ketersediaan obat-obatan seperti fungisida, bakterisida, insektisida, nabati juga sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana caranya agar produksi kita terus meningkat, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian konvensional. Nah, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, terutama bagi teman-teman petani-petani organik, mari sama-sama terus berjuang, mari sama-sama kita sampaikan keberhasilan kita di lapangan, agar teman-teman kita di petani yang konvensional itu beralih dari petani konvensional menjadi petani-petani yang organik, ya, bertahap. Pertama misalnya mengurangi pupuk, kemudian ketergantungan pada obat,
sampai kemudian 100% berbudidaya secara organik. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.